Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali hari ini. Kita akan belajar materi cinta kebersihan. Siapa yang cinta kebersihan? Ustazah yakin anak-anakku semua pasti cinta kebersihan. Karena dengan cinta kebersihan, Allah juga akan mencintai kita. Hadis tentang kebersihan. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang pentingnya kebersihan. Yang pertama adalah kesucian itu adalah setengah dari iman. Jadi, jika anak-anakku semua mengaku beriman, maka kalian harus selalu dalam keadaan suci dan bersih. Ada juga hadis lain yang menerangkan tentang an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Ayo dicek kamarnya masing-masing. Sudahkah kamar kita bersih? Kemudian yang kedua adalah agama Islam adalah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Ayo angkat tangan, siapa yang mau masuk surga? Nah, pasti semuanya ingin masuk surga. Karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang terakhir adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, menyukai hal-hal yang suci. Allah Maha Bersih, menyukai kebersihan. Allah Maha Mulia, menyukai kemuliaan. Allah Maha Indah, menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari hal-hal yang kecil untuk menjaga kebersihan. Ada istilah yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal kesehatan. Jadi, kalau kita menginginkan hidup sehat, kita harus memulainya, salah satunya dengan menjaga kebersihan. Allah mencintai Muslim yang bersih dan sehat. Siapa yang ingin dicintai Allah? Ustazah yakin pasti semuanya ingin dicintai Allah. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, salah satu manfaat yang kita peroleh adalah tubuh kita menjadi lebih sehat. Kebersihan sebagian dari iman. Itulah salah satu alasannya kita harus menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan salah satu cabang dari iman. Apa itu bersih? Ada yang tahu apa itu bersih? Ya, bersih adalah artinya bebas dari kotoran. Anak-anakku semua, sebelum kita beribadah, badan kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Jika bersih adalah bebas dari kotoran, ada yang tahu apa itu suci? Suci artinya adalah bebas dari najis. Jadi sebelum beribadah, kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Ada berbagai tempat yang harus kita jaga kebersihannya, termasuk diri kita sendiri. Kita harus menjaga kebersihan badan. Ada yang tahu bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Kebersihan badan meliputi badan kita, rambut, kemudian gigi, dan juga kuku. Yang pertama, cara menjaga kebersihan badan adalah, ada yang tahu? Bagaimana ya cara kita menjaga kebersihan badan? Iya, cara menjaga kebersihan badan kita salah satunya adalah dengan mandi. Anak-anakku, berapa kali sehari kalian mandi? Sebaiknya kita mandi minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan rambut.
Cara menjaga kebersihan rambut adalah dengan rutin mencuci rambut atau keramas. Keramas dapat kita lakukan 2 kali dalam seminggu atau 2 hari sekali. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan gigi. Tentunya ketika kita berbicara dengan orang lain akan merasa tidak nyaman dengan kita jika mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena itu kita harus menjaga kebersihan gigi. Warna gigi yang putih juga membuat kita tampil percaya diri. Cara menjaga kebersihan gigi adalah dengan cara rutin menggosok gigi. Menggosok gigi yang baik bisa kalian lakukan 2-3 kali dalam sehari, yaitu pagi hari setelah kita sarapan dan malam hari sebelum kita tidur. Menjaga kebersihan kuku. Cara menjaga kebersihan kuku adalah dengan cara memotong kuku secara rutin 1 minggu sekali. Kuku tangan kita dapat menjadi sarang kuman jika kita biarkan panjang. Ada sunnah Rasul yang menerangkan bahwa ada 1 hari yang baik untuk memotong kuku. Adakah yang tahu hari apa itu? Kita disunahkan untuk memotong kuku. Iya, pada hari Jumat kita disunahkan untuk memotong kuku. Selanjutnya adalah kebersihan pakaian. Ada yang tahu apa saja fungsi pakaian? Fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita mendapatkan perintah dari Allah untuk menutup aurat kita. Bagi perempuan, seluruh anggota badannya adalah merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan bagi seorang laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai dengan lutut. Jadi, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Kemudian, fungsi yang kedua adalah melindungi kita dari berbagai macam cuaca, baik cuaca dingin maupun cuaca panas. Dengan menggunakan pakaian, ketika kita kedinginan, maka tidak akan terlalu terasa dingin. Yang ketiga adalah dapat melindungi kita dari berbagai macam kotoran. Ketika kita keluar rumah, tentu ada berbagai macam kotoran yang akan menempel di tubuh kita. Dengan menggunakan pakaian, kita akan terlindungi dari kotoran. Kemudian bagaimana ya cara merawat pakaian kita yang sudah membantu kita untuk bisa menutup aurat, melindungi kita dari cuaca, dan juga melindungi kita dari kotoran. Pakaian harus kita rawat ya. Cara merawat pakaian adalah yang pertama kita harus mencuci pakaian. Yang kedua, kita setelah mencucinya, kita jemur kering kemudian kita setrika supaya rapi. Setelah kita setrika, kita lipat dengan rapi, maka kita simpan di dalam lemari supaya pakaian kita tetap bersih ketika kita gunakan. Karena jika kita menggunakan pakaian yang kotor, kita akan mudah terkena penyakit kulit. Tubuh kita akan terasa gatal-gatal. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan tempat tidur. Tidur adalah aktivitas yang diperlukan oleh semua manusia. Dengan tidur, tubuh kita yang sebelumnya lelah akan bisa lebih sehat lagi ketika bangun tidur. Jadi tidur adalah salah satu istirahat untuk mengurangi lelah tubuh kita. Agar tidur kita terasa nyaman dan enak, maka kita harus menjaga kebersihan tempat tidur. Jangan sampai pada saat kita tidur banyak semut di tempat tidur. Nah, waktu kita tidur nggak bisa tenang karena digigiti semut, ya kan? Karena itu, kita harus menjaga kebersihan tempat tidur. Cara menjaga kebersihan tempat tidur adalah kita harus membersihkan kasur.
Kita tata kasurnya, kita berikan spray yang bersih. Kemudian sebelum kita tidur, bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah selimut. Apalagi cuaca sekarang sedang dingin. Kalau kita tidur, kita bisa menggunakan selimut. Setelah bangun tidur, selimutnya kita lipat kembali dengan rapi. Yang terakhir adalah membersihkan bantal, guling, dan seluruh barang-barang yang ada di tempat tidur. Jangan lupa setiap pagi bangun tidur kita bersihkan tempat tidur kita. Kebersihan tempat belajar. Belajar kita di rumah harus mempunyai tempat yang nyaman. Karena tempat belajar kita adalah tempat untuk menuntut ilmu. Cara menjaga kebersihan tempat belajar yang pertama adalah kita harus mengembalikan buku-buku di tempatnya. Setelah belajar atau setelah kita membaca buku, kembalikan buku di rak buku. Yang kedua adalah merapikan alat tulis. Setelah kita mengerjakan tugas dari sekolah, alat tulis kita harus dirapikan, dikembalikan lagi ke tempatnya supaya tidak tercecer. Yang ketiga adalah membersihkan tempat belajar kita. Buku-buku, di rak buku, alat tulis, mungkin saja dia berdebu karena terkena debu di sekitar kita. Maka kita wajib membersihkannya setiap 1 minggu sekali. Dan yang terakhir adalah merapikan tempat belajar kita setelah kita selesai belajar. Tempat belajar yang rapi, yang bersih membuat kita selalu nyaman dan semangat untuk belajar. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya langsung kepada Ustazah ya. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.